Hari ini kami dengan Pak Kaban BKPSDM, Pak Jupri sama Pak Jepri, Upin dan Upin. Kami akan melaksanakan rapat terkait dengan tenaga non ASN yang mengikuti CPNS dengan Komisi 4 di bawah pimpinan Pak Jayus di Rifai. Dan orang itu menuju lantai 2. Kami ini akan bahas ini, muka-muka mereka ini kita bahas. Tetap tidak boleh, Pak. Kami di mereka yang di mana? Teman-teman ini yang hadir di sini karena formasinya tersedia di jalur CPNS, maka kemudian ikut mendaftar dalam proses CPNS itu. Di ujung sementara mereka mengikuti proses seleksi CPNS itu, memang dari tahapan awal itu belum ada pemberitahuan terhadap penerimaan tahap kedua untuk P3K. Saya memahami betul bahwa teman-teman ini adalah orang-orang yang menjadi tulang punggung keluarganya. Ada yang menjadi single parent. Ada juga duda yang membiayai anak-anaknya. Yang berikutnya ada juga mereka ini yang menjadi tulang punggung orang tuanya. Karena ada mereka menjadi harapan orang tuanya untuk membiayai kehidupan mereka di dalam rumah itu. Itu yang terjadi sekarang. Kita itu menerima edaran bahwa yang dapat jatah, yang bisa ikut seleksi P3K itu adalah orang yang hanya yang masuk dalam database. Database itu yang terakhir diinput pada Januari 2022. Sehingganya mengakibatkan ada yang tidak non database, yang tidak masuk dalam database itu, mereka pada akhirnya tidak punya pilihan ikut seleksi CPNS. Karena mereka sudah berpikir bahwa mereka tidak akan terakomodir lagi. Orang yang sudah 2 tahun itu karena mereka tidak dapat informasi ini baru datang harus di tahun ini, mereka sudah terlebih dahulu terlanjur punya akun di CPNS. Sehingga yang sudah 2 tahun bekerja ini, yang tidak masuk dalam database ini, banyak yang tidak bisa ikut seleksi P3K tahap 2. Nah, dalam rapat kita di Komisi 4 berkesimpulan, kok yang di sana yang database tidak ikut P3K tahap 1 karena dia ikut CPNS, dia diakomodir. Sekarang di tahap 2, orang yang sudah 2 tahun, samalah statusnya kan, 2 tahun karena dia ikut CPNS tidak bisa ikut, kok dia tidak diakomodir? Hanya gara-gara tidak tertulis. Padahal kalau kita lihat mekanismenya, ini kan ruang dibuka. P3K tahap 1 dibuka, padahal dulunya itu hanya database. Ternyata keinginan pemerintah pusat, orang-orang yang sudah bekerja tetap diakomodir. Sehingga biar yang non database tapi dia sudah tahu diakomodir. Orang di pusat saja berpikiran seperti itu, kok kita di daerah tidak mau berpikiran seperti itu? Dan kalau mau ditanya kepada mereka, tentu mereka ini kalau mereka sudah tahu dari awal informasinya, pasti mereka akan memilih ikut P3K karena itu sifatnya opsional. Lulus dapat P3K penuh waktu, tidak lulus masuk P3K paruh waktu. Tapi karena informasinya mereka belum ada waktu pertama, sehingga mau tidak mau pilihan mereka hanya masuk itu.